Jed Spence, pemain muslim pertama di timnas Inggris senior. Jed Spence, bek milik Tottenham Hotspur, kini resmi dipanggil oleh timnas Inggris. Ia jadi pemain muslim pertama yang menembus tim senior The Three Lions. Bagi Spence, ini menjadi pemanggilan pertamanya ke timnas senior Inggris. Sebelumnya, fullback milik Tottenham itu baru membela timnas U21. Jed Spence adalah pemain muslim. Ia anak dari orang tua asli Afrika, yakni ibu dari Kenya dan ayah dari Jamaika. Tiket Piala Dunia 2026 resmi dijual di pekan depan. FIFA resmi merilis harga tiket Piala Dunia 2026. Mulai pekan depan dijual, harganya berkisaran 1 juta rupiah hingga yang paling mahal mencapai 110 juta rupiah. Dalam penjualan tiket ini, FIFA menerapkan harga yang dinamis, yakni akan murah di awal dan bisa naik seiring dengan mendekati hari turnamen. Harga tiket akan disesuaikan dengan penjualan dan juga permintaan. Pelatih asal Brasil resmi bergabung dengan Liverpool. Juara bertahan Liga Inggris yakni Liverpool resmi mendatangkan sosok asal Brasil yakni Luis Fernando Lobel untuk mengisi posisi Individual Development Lead Coach. Tugas utama pria 36 tahun ini adalah membuka jalan lebih lebar bagi para talenta akademi agar bisa menembus tim utama, mengikuti Rio Ngumoa yang terlebih dahulu mendapatkan kesempatan di skuad tim senior. Federico Chiesa dicoret dari skuad Liga Champions. Liverpool resmi merilis skuad resmi mereka untuk Liga Champions dan keputusan manajemen langsung mematik perdebatan yang cukup sengit. Meskipun beberapa nama besar berhasil masuk ke dalam daftar, ada satu nama pemain yang harus gigit jari. Liverpool memutuskan hanya mendaftarkan 22 pemain dalam skuad mereka. Hal ini berarti ada 3 slot kosong yang tidak dimanfaatkan untuk kuota homegrown. Keputusan ini pada akhirnya mengharuskan mereka mengorbankan satu nama besar, dan Federico Chiesa menjadi tumbal dari pilihan sulit tersebut. Mohamed Salah pasang badan untuk Luis Diaz dan juga Darwin Núñez. Bintang Liverpool yakni Mo Salah tak tinggal diam ketika dua mantan koleganya yakni Luis Diaz dan juga Darwin Núñez menjadi bahan sindiran akun dari fans di media sosial. Mo Salah langsung memberikan reaksi balasan yang cukup menohok. Lebih baik kita sambut pemain baru dengan sukacita tanpa perlu merendahkan para juara Liga Inggris, tulis penyerang asal Mesir tersebut. Ia kemudian mengingatkan bahwa kedua rekannya punya andil besar dalam keberhasilan Liverpool menjuarai Liga Inggris di musim yang lalu. Klub La Liga ini resmi datangkan pemain Israel kemudian dihujat oleh supporternya. Villarreal mendatangkan striker Israel yakni Manor Solomon dengan status pinjaman dari Tottenham Hotspur, dan para supporter tidak suka karena Solomon kerap menyerang Palestina di media sosial. Solomon kerap bersuara di media sosial pribadinya soal penyerangan Israel ke tanah Gaza, dan Solomon mendukung penuh aksi negaranya tersebut. Manor Solomon tidak diterima di Villarreal dan tidak pantas mendapatkan kasih sayang dari para pendukungnya, tegas dari para pendukung Villarreal. Guardiola rombak habis era legenda untuk skuad baru. Aktivitas transfer ini benar-benar mengubah komposisi skuad Man City secara drastis. Pemain-pemain yang berusia 30 tahun ke atas banyak yang dilepas, termasuk diantaranya adalah Kyle Walker, De Bruyne, Gundogan, Ederson, dan juga Manuel Akanji. Jack Grealish akan memasuki usia 30 tahun dalam waktu yang dekat, dan hal ini menunjukkan betapa masifnya perubahan yang telah terjadi di dalam tim Manchester City. Kini hanya ada nama Bernardo Silva dan juga John Stones yang tersisa dari skuad legendaris peraih 100 poin di musim 2017-2018. Dampak dari perubahan ini adalah munculnya energi baru dari skuad City. Meskipun muncul kekhawatiran tentang minimnya pengalaman dan pergantian regenerasi kini dianggap perlu. Joao Felix ungkap alasannya pilih pindah ke Arab Saudi. Joao Felix resmi berseragam Al Nassr musim panas ini dan mengaku Cristiano Ronaldo berperan besar dalam meyakinkannya untuk pindah ke Liga Arab Saudi. Langkah tersebut menjadi kesempatan baginya untuk bisa membangkitkan kembali karirnya yang sempat meredup di Eropa. Kini ia mencoba peruntungan baru di Timur Tengah bersama salah satu tim terbesar di Liga Saudi Pro League. Menurutnya, kesempatan bekerja dengan Ronaldo di klub yang sama merupakan momen yang berharga.
4 bintang Manchester United bisa pergi gratis. Sejumlah bintang besar termasuk Harry Maguire dan juga Casemiro berpotensi meninggalkan Old Trafford secara gratis pada tahun depan. Situasi ini membuat jajaran manajemen harus berhitung lebih cermat terkait strategi tim sepak bola mereka. Selain Maguire dan Casemiro, 2 pemain lainnya juga menghadapi ketidakpastian dalam kontraknya, seperti Terrell Malaysia dan juga Tom Heaton. Rasmus Hojlund bertekad buktikan diri di Napoli. Rasmus Hojlund kembali ke Italia usai didatangkan oleh Napoli. Ia mengaku sudah lebih matang dan Hojlund bertekad unjuk kemampuan di Napoli. Hojlund bergabung dengan Napoli dengan status pinjaman dari MU selama 1 musim. Penyerang asal Denmark itu dilepas oleh Setan Merah usai tersisih dari persaingan di dalam skuad. Saya datang dengan banyak hal yang harus dibuktikan. Saya ingin unjuk gigi di tim terbaik di Italia dan Napoli akan sangat bagus, ujar dari Rasmus Hojlund. Bayern Munchen ternyata sempat berusaha datangkan transfer Antony. Antony mengaku sempat didekati oleh Bayern Munchen sesaat sebelum transfernya ke Real Betis selesai. Dan Antony mengaku menolak tawaran dari De Rotten karena telah terlanjur mengucap janji kepada para petinggi dari Real Betis. Antony memang menjadi salah satu opsi alternatif Bayern Munchen apabila upaya mendatangkan Nicolas Jackson dari Chelsea gagal terlaksana. Beruntung untuk De Rotten sendiri, kepindahan Jackson bisa terlaksana beberapa jam sebelum bursa transfer resmi ditutup. Bisikan Marcus Rashford yakinkan Jadon Sancho pindah ke Aston Villa. Ada informasi menarik seputar kepindahan Sancho menuju Aston Villa. Gelandang sayap MU itu disebut bergabung dengan The Villa setelah mendapatkan rekomendasi dari rekan timnya dahulu, yakni Marcus Rashford. Sancho disebut melakukan panggilan telepon yang cukup lama dengan Rashford sebelum akhirnya menerima tawaran dari Aston Villa. Rashford dikabarkan memberikan testimoni positif mengenai pengalaman masa peminjamannya di Villa Park. Hal inilah yang kemudian membuat Sancho yakin untuk memilih Villa sebagai tujuan selanjutnya. Cuma jadi beban Chelsea pertimbangkan putus kontrak penyerang ini. Klub Liga Inggris Chelsea dilaporkan akan mengambil langkah drastis terkait masa depan dari Raheem Sterling. The Blues saat ini mempertimbangkan untuk memutus kontrak dari sang pemain. Penyebabnya adalah sang winger diprediksi hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan. Sementara itu Sterling menerima gaji yang sangat besar di Chelsea saat ini. Oleh karena itu memutus kontrak sang pemain menjadi salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan oleh Chelsea saat ini. Namun sebelum memutus kontrak dari Sterling, Chelsea akan berusaha mencarikan klub yang baru untuk sang pemainnya tersebut. Mads Hilgers gagal kepres kini dilirik oleh pesaing Twente. Masa depan dari Mads Hilgers mulai menemui titik terang. Bek timnas Indonesia itu dilaporkan menjadi incaran serius dari Go Ahead Eagles pesaing FC Twente di Eredivisie Belanda. Sejumlah media Belanda menyebut sang bek memang masuk ke dalam radar klub asal Deventer tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh RTV OS yang menyebut bahwa sang pemain kini menjadi kandidat utama setelah hengkang dari De Grootvesten. Faktor Piala Dunia, MU gagal datangkan gelandang asal Jerman. MU harus menelan kekecewaan pada bursa kali ini. Di hari terakhir jendela bursa transfer, upaya mereka mendatangkan gelandang timnas Jerman yakni Angelo Stiller berakhir dengan kegagalan. Menurut laporan dari media Jerman Bild, Angelo Stiller menolak kesempatan bergabung dengan MU karena masih betah di Stuttgart. Dapat jaminan bermain sebagai starter, Stiller merasa bertahan adalah keputusan yang terbaik demi menjaga peluang tampil di Piala Dunia bersama timnas Jerman. Setelah tolak Arsenal dan Chelsea, Juventus pagari Kenan Yildiz. Juventus bergerak cepat untuk mengamankan masa depan bintang muda mereka yakni Kenan Yildiz. Rasa Turin tersebut dilaporkan sedang mengintensifkan negosiasi perpanjangan kontrak dengan sang pemain. Saat ini Yildiz diketahui menerima bayaran sekitar 1,5 juta euro per musim. Dan angka tersebut akan meroket drastis dalam kesepakatan yang baru. Menurut laporan dari Tuttosport, Juventus menawarkan gaji pokok senilai 3,5 juta euro per musim, dan angka ini bisa saja terus meningkat hingga 4-5 juta euro jika ditambah dengan sejumlah bonus. Resmi gabung, Senne Lammens pilih nomor punggung spesialis kiper cadangan. Terungkap sudah nomor punggung yang akan dikenakan oleh Senne Lammens tim Manchester United. Kiper baru tersebut memilih untuk menggunakan nomor punggung yang terbilang unik bagi skuad Setan Merah.
Berdasarkan rilis resmi dari Manchester United, Lemans memilih nomor punggung 31, di mana nomor ini merupakan sesuatu yang baru bagi sang kiper. Pasalnya selama membela Royal Antwerp, ia terbiasa mengenakan nomor punggung 91. Terdapat dua kiper yang juga pernah mengenakan nomor punggung 31, yakni Jack Pullen dan juga Martin Dubravka. Keduanya didatangkan MU sebagai penjaga gawang cadangan. Murillo jadi incaran Barcelona. Kepergian Inigo Martinez ke Al Nassr pada Agustus lalu meninggalkan celah besar di jantung pertahanan. Dengan kebutuhan di dua posisi krusial, kini manajemen Blaugrana dipaksa bergerak cepat, dan salah satu nama yang kini masuk ke dalam radar utama adalah bek muda Nottingham Forest, yakni Murillo. Barca kabarnya sudah memantau Murillo sejak lebih dari setahun. Minat awal muncul sejak tahun 2024 dan kini semakin menguat, dan dikabarkan Barca akan mendatangkannya di bursa transfer musim panas mendatang. Manchester United bakal beli gelandang baru. Klub Liga Inggris MU dikabarkan belum menyerah dalam upaya mendatangkan gelandang baru. Setan Merah disebut akan kembali mencoba mendatangkan gelandang baru di bursa transfer Januari nanti. Menurut laporan tersebut, gelandang yang menjadi incaran MU di Januari nanti adalah Adam Wharton. Menurut laporan yang sama, Adam Wharton sendiri dikabarkan membuka peluang untuk pindah ke MU di Januari. Sang gelandang disebut ingin mencari tantangan baru dalam karirnya. Ia berkeinginan untuk pindah ke klub yang lebih besar dari timnya saat ini.